Kemarin berita soal Chris Hemsworth viral. Terus DC baru ngeluarin kostumnya Superman sama The Boys season 4 trailernya baru rilis. Mau bahas apa dulu? Salah yang kan ini fans MCU nih. Kita bahas MCU dulu. Rekomendasi gue ke Deadpool and Wolverine yang sebenarnya sudah jelas banget kayaknya potensinya menjadi penghibur nih di antara kekecewaan nih, tapi kayak udah bener-bener gak ada gue dan kayak Gak hype gitu ya? iya, bahkan kayak trailernya tuh ya udah kayak gue gak ada berusaha kayak wih kayaknya bakal mantep nih. Di Twitter tapi sempat ada yang ngebandingin yang kostum yang David Corenswet ini mirip sama kostumnya Guardians. Iya, yang warna biru. jaketnya Guardians kan. Karena ada corak-corak itu iya juga. Bisa jadi kostum desainnya sama biru juga. Iya. Mungkin bosen juga kali kalau kita dapat origin story waktu pas dia dari planet Krypton terus tiba-tiba harus datang ke bumi, itu udah Zack nggak Snyder lagi itu. kan udah. Oke teman-teman, balik lagi di Breakdown Bros Podcast episode 114 bareng gua Rendra, It's Nothing But Movies. Di episode kali ini gua seneng banget karena akhirnya kita bisa ngebahas lagi topik favorit gua, yaitu topik superhero. Karena belakangan ini, di minggu ini khususnya, lagi banyak berita tentang superhero, entah itu dari MCU, DCU, bahkan The Boys. Dan di episode kali ini, gue bakalan ngobrol bareng teman-teman kincir gue. Ada dua content writer kincir, Helmi dan Yuni. Please welcome. Yeay. Tapi pertama kita mau bahas apa dulu nih? Kemarin berita soal Chris Hemsworth viral. Terus DC baru ngeluarin kostumnya Superman sama The Boys season 4 trailernya baru rilis. Mau bahas apa dulu? Salah yang kan ini fans MCU nih. Kita bahas MCU dulu. Gimana? Chris Hemsworth kemarin bilang katanya dia ngerasa kalau Thor Love and Thunder itu gagal karena dia terlalu banyak improvisasi. Kalian setuju nggak sama pendapat Chris Hemsworth yang itu? Ayo coba. Dari Yuni dulu deh, Ya. fans MCU. Fans MCU yeay. Kayak diem loh. Sorry. Maaf. Love and Thunder setuju gagal. Nah, Karena ya itu sih emang jadi terlalu konyol ya, dan kayak itu film penuh potensi tapi ya dikacaukan lah, ya kayak sayang aja bisa dapetin Christian Bale sebagai ya Christian Bale sebagai villain lah, itu kayak woi lu tuh udah dapetin aktor sebagus itu untuk main di film MCU yang kayaknya sih dia kan kayak tipe-tipe aktor serius gitu yang mau dimain film di MCU, tiba-tiba dikasih cerita yang bikin karakternya tuh jadi sia-sia. Iya, betul. Nah, kayak kita tahu God Butcher itu kan ya OP Dari harusnya. namanya aja udah serem. iya serem dan bahkan background story-nya aja udah sedih di awal filmnya kan. Tapi tiba-tiba kayak gitu ya, aduh udahlah itu Sayang, ya. sayang. Jadi lu setuju itu kurangnya film itu salah satunya karena kebanyakan improvisasi. Iya, tapi emang itu beneran improvisasi ya? Apa? Kata Chris Hemsworth sih dia bilang dia terlalu menikmati improvisasinya sampai dia ngerasa dia malah meranin parodi dari dirinya sendiri. Ya ada pengaruhnya juga sih kalau kata gue ke naskahnya juga. Naskahnya. Iya. Dari entah naskah atau sutradaranya, karena itu benar-benar tangannya si Taika Waititi main di Love and Thunder. Kalau menurut lo gimana, Mi? Ya, sama menurut gue emang bukan pure salahnya si Chris Hemsworth. Bukan pure salahnya Chris Hemsworth. Ya mau gimana juga itu Chris Hemsworth acting kayak gitu juga ya arahan dari sutradara kan. Iya sih. Ya kenapa dia bisa improvisasi ya mungkin karena emang dibebasin sama si Taika. Nah, itu. Dan emang core filmnya itu komedi, makanya bisa improvisasi sebebas itu. Makanya dia bilang jadi parodi diri sendiri ya. Ya karena emang Karena dari emang arahannya dari seperti arahannya itu. Ya emang jadi genrenya tuh bukan lagi drama yang gua butuhin dari cerita Thor, tapi malah kebanyakan komedi dan adventure. Bahkan adventure yang menurut gua harusnya menantang dengan God Butcher yang ngebantai dewa-dewa, part ngebantainya nggak diliatin. Itu yang menurut gua sayang sih. Tapi misalnya ke depannya salah satu karakter yang bakal dibuat filmnya lagi katanya Thor masih berpotensi. Kalau menurut lo Thor 5 masih perlu dibuat atau gimana? Dan kalau misalnya dibuat kayak gimana harapan lo? Menurut gue ya harusnya ya masih layak dibuat, cuma ya jadi redemption dari yang Love and Thunder ini. Karena kan kalau ngelihat dari Ragnarok dia paling nggak si Thor tuh jatuhnya kayak udah jadi dewa yang nggak ada wibawanya gitu kan. Iya sih. Iya kan? Udah tidak lagi Iya kan orang-orang juga marwah. ngeliat, iya orang tuh ngelihat dia ya udah dewa lawak gitu. Iya betul. Iya kan? Makanya di yang Thor yang 5 kalau emang ada gitu ya jadi yang versi seriusnya lah. Versi serius. Berarti setuju jangan Taika Waititi lagi.
ya kalau misalnya Taika Waititi pun balik lagi, ya dia harus, ya namanya pembelajaran sih, dia harus mawas diri, harus introspeksi. Berarti sebenarnya yang cara dia lakukan, cara Ragnarok gak bisa lagi dia lakukan di film selanjutnya. Berarti kalau misalnya dia ambil lagi nih misalnya, ya jangan lagi ya dia pakai cara gitu, jangan banyakkan komedi. Dan ya sebenarnya kan Waititi juga sebenarnya kalau dibilang sutradara sama penulis naskah yang jelek juga enggak ya, bagus ya beberapa filmnya. Bagus, tapi ya itu memang mungkin ya dia harus ya introspeksi aja kalau misalnya beneran dia baik, tapi kayaknya kemungkinannya kecil ya kalau denger gitu sih. Katanya sih Kevin Feige mau ngerubah haluan dan banyak yang dirombak termasuk nanti lanjutan kisah Thor. Bisa jadi ya itu akan memperbaiki kisah Thor. Kalau dieksplor dengan baik dan benar bisa jadi menarik lagi cerita Thor. Ngomongin komedi di MCU, nah kan tahun ini MCU udah tipis banget ya slot filmnya. Bahkan cuma satu, itu pun bukan pure MCU, itu kayak migrasi dari Fox kan. Tapi film ini bakal full komedi dan full cameo. Dua hal yang bisa jadi nggak disukain sama banyak fans MCU zaman sekarang. Banyak kan yang kayak kebanyakan komedi atau kebanyakan cameo, tapi Deadpool kayak full komedi dan full cameo. Pendapat lo soal Deadpool and Wolverine gimana nih soal komedi dan cameo-nya? Ekspektasi lo gimana? Yuni dulu boleh. Lagi. Ekspektasi. Iya. Karena sebenarnya udah dikecewakan kecuali Black Panther dan kecuali Guardians of the Galaxy 3, sisanya lo kecewa. Iya, pokoknya gue bener-bener dikecewain banget sama film MCU 2022 sampai 2023. Nah, jujur aja setelah itu bener-bener kayak ekspektasi gue tuh udah kayak dibuat hilang banget. Jadi gak ada ekspektasi, bahkan walaupun dibilang ini full cameo, ekspektasi gue ke Deadpool and Wolverine yang sebenarnya sudah jelas banget kayaknya potensinya menjadi penghibur nih di antara kekecewaan nih, tapi kayak udah bener-bener gak ada gue, dan kayak gak hype gitu ya. Iya, bahkan kayak trailernya tuh ya udah kayak gue gak ada berusaha kayak wih kayaknya bakal mantep nih, kayak jadi ketika ya mungkin kurang ya udah. Ya jadi udah gitu, gak kecewa juga. Iya, kayak udah ekspektasi udah gak ada. Dan walaupun di luar mungkin nanti filmnya cara kualitas bagus apa enggak, tapi yang satu hal yang gue pasti yakin adalah pasti menghibur nih film. Iya sih. Deadpool and Wolverine. Bisa jadi laku juga ya. Nah, kalau aku udah pasti karena ya secara nama Deadpool kan sudah gede dari 2 film sebelumnya. Apalagi Hugh Jackman comeback dan pakai kostum kuning. Iya, embel-embel dan janji-janji banyak cameo-nya pasti juga bakal narik lagi. Semoga. Kalau dari lu nih gimana? Apakah sama sih, gue juga udah nggak ada ini lagi ekspektasi apa lagi kayak sumpah sekarang gue kayak MCU tuh kayak udah nggak ada ikatan emosional. Iya sih. Udah kayak dulu ya. Udah kebanyakan produk jadi kayak bukan sesuatu yang harus diikutin. Jadi gimana ya? Ya udah, mau ada film mau series aja, maksudnya gue Eko kemarin terakhir kan Eko ya series. Kayak ya udah gak yang nungguin banget, gak yang nonton pun. Gue biasanya kalau contoh deh Daredevil kayak series Marvel gitu, yang rilis semua episode langsung, itu gue kayak sehari langsung bisa semua gitu. Iya. Kemarin kan Eko sistemnya kayak gitu ya. Gue kayak yang udah nontonnya semingguan kayaknya gue nonton. Oh, jadi nggak langsung nggak binge langsung semua. Makanya gue kayak ya udah, Deadpool and Wolverine juga gimana ya? Udah nggak ada hype gitu. Hype-nya gitu. Maksudnya kan ini hype-nya juga ya sama kayak tadi kan yang Multiverse of Madness kan, ada cameo, ada multiverse segala macam. Cuma ya udah kayak udah kecewa sama yang kemarin-kemarin. Ini film mau bagus mau enggak, ya lihat aja. Kita nikmatin aja. Oke, kita suka. Bukan berarti kita pesimis ya, lebih kayak kita terima aja apa adanya nanti bagaimana gitu. Kasihan ya Kevin Feige yang dulu bisa bikin kita benar-benar punya ikatan emosional udah hilang ikatan. Ya sama semoga sih nggak ngerusak yang apa ya, comeback-nya si Hugh Jackman sih. Iya, maksudnya betul. Di Logan kan udah bagus banget. Udah perfect lah endingnya. Sekarang dibangkitin lagi. Semoga nggak dimacem-macemin banget lah. Iya. Tapi mungkin salah satu hal yang bikin kita hilang ikatan emosional sama MCU itu mungkin bisa jadi karena faktor multiverse. Karena menurut gue ya, kalau gue pribadi dengan adanya multiverse, gue ngerasa kematian karakter tuh jadi nggak begitu berarti. Karena bisa balik lagi. Iya. Nah, kedepannya kan mungkin fokusnya bakal terus-terus ke multiverse. Nah, dengan skema yang kayak gini, apakah menurut lo perlu nggak sih multiverse ini kayak disingkirkan dan fokus ke cerita-cerita yang lebih kecil atau fokus ke karakternya aja gitu, satu karakter nggak usah dari berbagai macam multiverse. Menurut lo gimana, Mi? Menurut gua nggak harus dihilangin, cuma gimana ya, nggak bisa seenak itu juga, maksudnya karakter yang udah mati dihidupin kayak gitu-gitu. Tetap ada multiverse, cuma ya ada aturannya lah.
Iya. ada batasannya. Sekarang kayak nggak ada batasannya ya. Kayak gimana ya, kemarin tadi kan ya sering banget kan Iron Man katanya si Robert Downey Jr. balik lagi. Cuma menurut gua mungkin perlu, tapi bukan yang gimana ya bahasanya. Jangan dijadiin tokoh sentral dulu untuk sekarang gitu ya. Kayak cameo yang fun gitu aja nggak apa-apa sih, tapi bukan yang bener-bener dibalikin lagi buat jadi pionir MCU lagi gitu. Mundur dong kalau kayak gitu. Kalau menurut lo gimana multiverse di MCU ini? Gue sih masih nggak masalah kalau ada. Mungkin itu sebenarnya malah menjadi bumbu fun dari ya MCU-nya karena mungkin kalau hilang multiverse kan itu sudah kita alamin selama dari 2008 sampai 2009 itu berapa tahun tuh? 11 tahun tuh kita udah ngerasain tanpa multiverse-multiversean kan. Mungkin itu ya udah kayak kalau misalnya dibalikin lagi jatuhnya juga kayak ya mungkin berhasil tapi bisa jadi ya orang kayak ya mungkin boring aja. Menurut gue multiverse, gue setuju kayak Helmi, multiverse ada tapi harus ada aturannya, harus ada aturan berlebihan. Nah iya, jadi ya fun-fun aja kayak muncul cuma bikin heboh bioskop boleh lah kayak gitu. Karena kayaknya sih kalau film superhero perlu ada efek bikin heboh di bioskop itu karena gue ngerasain banget ketika ada kesenangan keriuhan di bioskop itu tuh menyenangkan. Nonton film superhero menurut itu ketika lempeng-lempeng aja tuh juga rasanya kayak boring ya. Boring kayak ada hampanya gitu juga sih. Kayak nonton Secret Invasion di bioskop ya itu kayak. Itu apa sih? Itu MCU. Jauh-jauh diundang nonton pas ngelihat cuma satu episode terus nggak ada. Macet-macet. Nggak ada. Lebih lama macetnya daripada nontonnya anjir. Tapi itulah MCU sekarang dengan multiverse-nya. Tapi konsep multiverse di MCU juga maksudnya sekarang juga masih belum yang paten banget sih. Iya. Kayak di serial sama di film tuh masih beda kan, di Loki. Iya. Multiverse of Madness sama No Way Home itu agak beda kan. Nah, bisa jadi ya semoga aja Deadpool and Wolverine ini bisa jadi ya kayak benang merah ya untuk memperjelas semuanya karena ada TVA juga kan masuk di situ. Tapi TVA-nya beda kan. Nah itu, tapi setidaknya hal yang dari series sama di film akhirnya mulai terlihat nyatu di sini. Koneksinya ada ya. Semoga. Kalau sekarang kita dibikin nggak peduli sama series mungkin karena nggak sebegitu nyambung sama cerita di filmnya kan. Tapi ya udahlah itu MCU dengan treatmentnya. Tapi katanya kan Kevin Feige mau nyari arah baru buat MCU kedepannya. Entah itu nanti cerita Kang diubah, entah itu nanti Avengers, Kang Dynasty dan Secret Wars gak jadi dibikin dan beda lagi ceritanya, entahlah. Apalagi sekarang kan Jonathan Majors-nya juga bisa jadi nggak akan comeback kan. Kayaknya sudah pasti ya. Hampir sudah fix bisa jadi comeback kayak James Gunn. Iya bisa jadi, betul sih. Tapi intinya ya bakal ada perubahan. Kita semoga aja bisa terus menikmati MCU. Nah sekarang justru yang baru mau mulai nih universe-nya dan sejauh ini kalau dari gue pribadi berita-beritanya positif. Meskipun ada juga yang menghujat, khususnya dari kubunya DCU, fans DCU. Sebutinlah Zack Snyder. Tapi sekarang baru aja keluar kostumnya nih Superman. Apakah itu sesuai dengan ekspektasi atau menurut lo ada yang kurang dari kostum terbaru Superman di DCU? Dulu fans DCU dulu. Oh ini fans DCU, fans James Gunn. Gimana kostumnya? Kostumnya David Corenswet menurut gua, gua bukan yang nggak suka banget sama yang atau suka banget gitu. Maksud gua itu kostum biasa aja dan ada kolornya kan ya. Iya, ada kolornya. Sekilas. Cuma kalau dari tampilannya itu kayaknya tuh kayak kostum buatan manusia, bukan alien. Iya, bukan alien gitu, bukan yang emang dibawa dari Kryptonnya gitu kan. Karena nggak yang ngepres banget gitu kan. Vibes-nya kayak jaket sih. Iya. Lu suka tapi? Biasa aja. Oh, biasa aja. 1 sampai 10 berapa buat kostum Superman di DCU ini? 7 lah. 7, masih sosol ya. Kalau kolornya nggak ada, 8 bisa. Oh, berarti lu tim yang tidak begitu menikmati ada kolor di Superman? Sih? Enggak. Kita tuh mengenal Superman dari tahun 1933. Nggak usah so-oji. Lu kan fans Zack Snyder, gak suka kolor juga kan? Enggak, siapa? Kalau kan dibilang gue fans MCU. Oh iya kan. Enggak, tapi gini deh, gunanya kolor di luar itu apa? Kalau dari segi cerita di zaman dulu kan emang gak diceritain. Karena itu lebih terinspirasi dari penampilan pegulat zaman dulu. Kan? Iya. Tapi kalau dari segi desain yang zaman sekarang, beberapa fan art ada yang ngeliatin kalau itu tuh nyambung sama beltnya si Superman. Dan itu ada gunanya juga kalau dari fan art. Tapi kalau dari segi officialnya gue belum tahu sih.
Kalau gue mah ya oke-oke aja. Kalau dari lu gimana penampilan kostum Superman di DC sekarang? Pertama pas gue lihat adalah yang paling menarik perhatian gue, karena kan kalau kolornya kan agak tersembunyi gini Iya ya sih, kan. Gak cuma terlalu, kelihatan. itu kan benar-benar yang pas gue perhatiin, iya ada kolor. Mesti di zoom. Jadi yang Suka ngepoin itu ya, set. di zoom bagian kolornya. Kalau lu di zoom juga nggak? Iyalah gue giniin. Apalagi yang David Corenswet besar anjir. Apa aja yang besar? Kan ininya Oh betul. udah latihan, dia bisa udah besar. Gimana kostumnya? Yang pertama kali, yang paling menarik perhatian gue tuh ngeliat kerahnya. Oh iya, Iya. ada kolar dikit ya di sini. Ya, itu baru gue lihat kostum Superman live action yang kerahnya tinggi baru itu. Itu ngingetin gue pas pertama kali lihat adalah mirip banget sama Superman New 52. Oh iya. Ya, gue seneng sih, jadi kayak kalau secara ini kolarnya seneng karena kayak memperlihatkan ke orang-orang, apalagi yang mungkin tidak terlalu mengikuti DC, jadi kayak ngasih tau kalau Superman tuh sebenarnya punya kostum tuh beragam gitu. Oh iya sih. Gak cuman yang kalian tahu yang modelnya begitu-gitulah, yang kan biasanya ininya bulat gitu kan. Nah, nggak cuma begitu Ngeliatin aja. lehernya yang Iya, upper itu kan. iya, biasanya. urat-urat sininya nggak selalu gitu kan. Dan untuk masalah kolor, gue nggak masalah. Oh nggak masalah. Jujur malah menurut gue ini don't come to me ya. Gue tuh pendukung Snyder Cut movement juga ya. Oh, iya. Jadi jangan rilis Snyder Cut tuh gue ngikutin ya. Sebenarnya keren banget emang kostum si Superman Man Henry of Steel. Cavill. Man of Steel tuh memang kelihatan alien banget. Kelihatan badannya si Henry Cavill tuh kayak bener-bener Press banget. press yang kayak terpatri ya, kayak Ukir pahatan gitu ya, ya. terukirnya tuh bener-bener ini banget. Gara-gara itu orang-orang jadi lupa kalau Superman itu sebenarnya pakai kolor. Oh iya. Ya itu, jadi kayak orang lupa. Itu padahal dari 1933 Superman itu Waduh. sudah memakai kolor. Dan lo oke. Dan gue ya dengan muncul kolor, jujur aja waktu pas itu kan si James Gunn kan ngetis-ngetis dari awal kan, dia bilang menurut kalian bagusan terang pakai atau enggak? trunks or no trunks. Waktu itu sampai dia bikin vote-nya, gue inget banget tuh. Ternyata ya sebenarnya sebelum ada Man of Steel kita nggak merasa aneh kan ngeliat Superman pakai kolor. Gue nggak ngikutin di masa itu sih. Ya Zaman nonton ini aja lah. Superman Returns Yang 2006. Ya misalnya Christopher Reeve, Mhm. terus kayak terus si Brandon Root. Ya, jadi Iya kan? pas masa itu gue nggak begitu ngikutin cerita superhero. Gue nggak apakah itu suatu masalah atau enggak. Tapi pas Man of Steel keluar, gue menikmati Superman yang tanpa kolor itu. Iya, yang Cuman ya bagus. sekarang ada pun ya kita lihat aja. Gue lebih fokus ke ceritanya sih. Tapi Nah, ya itu. satu yang agak ganggu buat gue justru bukan terganggu dengan kolornya. Apa ya? Gue lebih terganggu dengan garis-garis yang ada di kostumnya itu. Gue ngerasa itu ter-MCU-fikasi gitu loh. Kayak ciri khas MCU yang banyak line-line. Alur-alurnya ya. ya. Itu kayak, ya jadi dari segi tekstur yang banyak garisnya itu menurut gue malah terkesan ganggu sih. Apalagi dibandingin dengan kostum yang ada di series Superman and Lois. Gue lebih suka yang simple, polos gitu. Di Twitter tapi sempat ada yang ngebandingin yang kostum yang David Corenswet ini mirip sama kostumnya Guardians. Yang Iya, yang warna biru. jaketnya jaketnya Guardians Karena kan. ada corak-corak itu Iya, juga. bisa jadi kostum desainer Sama-sama biru juga. Iya. Tapi ya semoga lah itu cuman behind the scene atau belum Masih konsep lah. full versionnya. Terlepas dari kostumnya Superman yang ada pro ada kontra, tapi yang salah satu hal udah jadi pengetahuan publik adalah film Superman ini bakal menampilkan banyak superhero juga nih. Nggak cuma Superman doang. Sedangkan dulu itu waktu zaman Zack Snyder ada beberapa pihak yang mengkritik film Batman vs Superman karena terlalu banyak men-setup superhero tanpa film solonya. Tapi kalau dari treatment yang kurang lebih bisa jadi sama di film Superman ini, gimana pendapat lo? Dengan bakal ada Hawkgirl, bakal ada Green Lantern-nya Guy Gardner, ada Metamorpho, ada Mr. Terrific, dan lain-lain. Gimana menurut lo? Ya kalau gue sih semoga dengan banyaknya superhero itu yang ngeganggu build up ceritanya si Superman-nya itu. Iya. Ya kayak mereka hadir gak apa-apa, cuma ya udah sampingan aja gitu. Gak usah sampai bener-bener ceritanya malah fokusnya ke mereka nanti. Kalau emang cuma buat hadirin mereka si superhero yang lain itu di situ doang, buat maksudnya
proyek kedepannya gitu ya nggak apa-apa sih menurut gua. Cuman ngetis tanpa Iya. mendistract cerita utamanya gitu, aman aja menurut lo. Kalau menurut lo Yun gimana? Ya amannya karena mungkin bosen juga kali ya kalau kita dapat origin story waktu pas dia dari planet Krypton terus tiba-tiba harus Nah, datang ke itu- bumi, itu udah Zack nggak Snyder lagi itu. kan, udah skip itu kan, jadi Iya. udah langsung dia sudah kayak udah ini nih kayak kalau nggak salah kayak The Batman-nya Robert Pattinson gitu Oh, loh. yang kayak Jadi udah setahun 2 iya, tahun kalau lu sebagai perhatiin, Superman. iya kalau lu perhatiin foto yang baru di post sama James Gunn tuh bagian S-nya udah kotor kan, itu tuh menandakan kayak ini dia tuh udah berpengalaman. Udah pernah battle walaupun Iya, mungkin belum ada banyak. major villain Iya, ya. iya, Oh, mungkin bisa ya jadi sih. kayak The Batman yang baru 2 tahun, ya baru berapa tahun lah menjadi Superman. Makanya kalau nggak salah waktu itu James Gunn tuh pernah ngejelasin kenapa para superhero lain bisa muncul, karena itu benar-benar si James Gunn tuh mau ngeset kalau DCU itu dari awal sudah aware kalau mereka itu berada di semesta yang memang sudah banyak superhero. Kan Iya sih. kalau kayak waktu MCU awal kan kita baru tahu Iron Man doang di semesta Iron Man itu, doang. ya kan. Jadi kalau ini dari awal kayak udah langsung dikasih tahu nih, ini kita film pertama sudah bilang kalau ini nih semesta ini sadar kalau nggak cuma Superman doang di dunia Iya. ini, Oh gitu iya, kan. iya sih. Mungkin Nah. arahnya ke sana. Kan ada karakter The Engineer yang kayaknya udah pasti bakal gabung di Authority. The Authority Nah, ya. itu kayaknya sih next setelah Superman tuh di The Authority. Authority. Bisa Jadi jadi sih. itu mungkin buat sebagai setup, Setup. untuk ke situ. Oke, kalau gua sih ngelihat yang membedakan dari treatment James Gunn sama Zack Snyder dari film Batman vs Superman dan Superman ini, di Batman vs Superman itu awalnya cerita yang difokusin itu adalah cerita intrik politik antara gimana dunia menerima Superman, baik dari sudut pandang politik, baik dari sudut pandang manusia biasa ataupun dari sudut pandang Batman yang superhero tanpa kekuatan. Fokusnya ke sana awalnya. Tapi tiba-tiba ada tease soal Justice League yang ngedistract Batman jadi seakan-akan pengen ngumpulin Justice League di momen tersebut gitu. Menurut gue itu distraksi yang bikin ceritanya jadi nggak solid di Batman vs Superman. Beda halnya dengan Superman yang fokus utamanya tentang gimana Superman mengenali dunia Ya, ini sebagai ya. Superman. Kalau nggak salah sih Superman tuh ceritanya fokus kayak bagaimana si Clark Kent tuh menyeimbangkan kehidupan dia sebagai Clark Kent dan Kal-El gitu. Wah, bakal kayak Kayak- treatmentnya Sam Raimi di Spider-Man trilogi ya. Iya, apa ya? Oh ya, kalau ngomongin Batman versus Superman nih ya, ya mungkin yang dulu tuh ketika orang kecewa karena kok kita nggak dapet kisah Batman si Ben Affleck ini gimana. Jadi ya ketika dimunculin, mungkin di situ kayak orang kayak pengen tahu aja sebenarnya gimana sih masa lalu kan. Apalagi kan Batman Ben Affleck kan langsung yang lumayan berumur Tua, kan, ya. ya. Jadi Nggak ya terlalu itu. dieksplor ya Iya. arah sananya. Tapi Dan si Robinnya udah mati gitu. iya, kan orang pengen tahu Robinnya tuh matinya kenapa. Sampai sekarang Terus tidak terjawab. Robinnya Robin siapa nggak pernah Iya. ketahuan ya kan? Ya apakah di Grayson atau apa Todd? Jason Todd. Iya, Jason Todd. Tapi tipikal Zack Snyder kan kalau mau tahu ya tanya aja di akun pribadinya di apa? Di Vero. Vero itu kan Iya. dijawab itu siapakah Iya. Robin itu. Tapi salah satu yang bikin kesal juga menurut gua adalah presentasi si Justice League-nya nongol lewat PowerPoint sih itu. Yang bikin gua kesel lewat Oh. email. Udah dibikin logo lagi sama Lex Luthor. Aneh Iya, banget. bener keren ya, udah mikirin. Hebat tuh. Kevin-nya udah ada lagi. Hebat Iya. tuh. Tapi gua menikmati Batman vs Superman ya, apalagi Ultimate Edition. Oh iya. Hmm. Apalagi Nonton nggak lu yang Ultimate Edition? gua nonton. Bener. Gue salah satu yang menikmati Zack Snyder, walaupun gue mengerti kenapa orang tidak suka. Ya, tapi untuk Zack Snyder sih untuk kayak pengmetaforaan dia kan memang suka gitu ya. Kita tuh harus menyusun, memecahkan sendiri. Iya. Seru ya Seru. intinya. Nggak kayak film baru dia Rebel Moon nggak? Nah, tapi kedepannya juga kan beberapa film tuh udah di-reveal ya. Ada The Authority, ada Supergirl. ada seriesnya Green Lantern, Ya. dan lain-lain. Tapi dari lo berdua nih, ada nggak proyek yang belum di-reveal, tapi lo harapkan bisa hadir di DC Universe-nya James Gunn? Belum di reveal kan. Yang kayak lo udah ini pengen ada tapi belum dikasih tahu nih. Yang ini yang gue senangnya Teen Fan-fictional. Titans. Teen Oh, Teen Titans Titans. sudah pasti kalau Udah itu. pasti ya, Nah, itu ternyata. udah pasti Oh, iya, Teen iya. Titans. Itu gue senang sih. Sampai ada yang ngemis-ngemis pengen ikut ya pemerannya Sokka. Iya, pengen jadi Beast Boy. Tapi cocok sih. Bukannya Beast Boy harusnya Asia ya? Dia orang Asia bukan sih? Dia kan agak-agak Asia-Asia. Tapi kan dia lebih ke Inuit
orang katanya aja statusnya sebagai Native American aja masih ya intinya dia entah itu Native entah itu American yang jelas bukan Asian. Ya tapi ya udahlah itu udahlah ya. Namanya usaha. Tapi itu karena gue seneng banget itu kayak salah satu kartun Teen Titans ya kan yang di Cartoon Network itu tuh seru itu banget ya. Tontonan masa kecil gue banget, jadi kayak gue seneng lah Teen Titans kalau dibikinin ini ya film ya. Kalau kan series kan udah pernah live action Titans kan. Jadi lu Titans nggak apa-apa lah. Ini yang udah kok, tapi ada lagi. Gue dulu. Lu dulu apa? Yang belum ada. Gue sih ada. Kalau dari gue sih The Flash. Cuma kalau bisa jangan Ezra Miller lagi ya. Iya itu satu Ezra Miller. Mungkin sih udah blacklist kayak dia. Iya. Dari segi ceritanya yang kayak gimana? Kalau gue bukan cerita sih. Ya cerita mungkin dari originsnya juga. Cuma gue kayak mungkin gue ngerasanya kalau The Flash kemarin kayak potensi kekuatannya The Flash kayak kurang dilihatin gitu pas berantem ya. Gue pengen lihat itu sih. Make sense sih. Kalau gue lebih ke pengen lihat The Flash juga, tapi jangan langsung ke Flashpoint gitu. Kalau lebih baik ya origin story walaupun udah pernah dibikin series ya. Tapi kalau selain itu, gue pengen ada Justice League Dark. Entah itu udah di confirm atau enggak, tapi gue ngerasa waktu gue nonton animasi series, animasi, film animasinya yang ada Constantine, itu gokil sih. Itu sesuatu yang belum pernah dieksplor di live action, entah itu MCU atau apa. Gue kayaknya DC kalau bikin ke arah sana bisa jadi mengungguli MCU kan kalau bikin duluan. Tapi entahlah bakal dibikin duluan atau nanti MCU tiba-tiba bikin Midnight Suns karena udah banyak tease-nya kan. Ya kita lihat, dua-duanya gue suka sih. Kalau selain itu ada lagi nggak dari lo? Gue pengen banget itu sih tentang Robin Dick Grayson menjadi Nightwing. Iya sih. Apalagi sekarang dari segi timeline di DCU itu Batman-nya udah partnernya sama Robin-nya si itu kan? Damian Wayne. Berarti ada ruang di mana si Dick Grayson jadi Nightwing ya. Iya. Itu seru sih kalau dieksplor. Karena apalagi kan dia background story-nya juga ini kan menarik kan, dia kan yang ceritanya anak dari sirkus. Jadi kayak pengen lihat gimana, pengen lihat kehidupan dia masih jadi pemain sirkus gimana, terus habis itu dibawa sama Batman, jadi Robin, akhirnya jadi Nightwing. Itu seru sih. Dan jaga ya berantemnya juga asik sih, akrobatik banget. Iya, itu yang gue ngebayangin tuh Nightwing kayak Daredevil di She-Hulk sih. Bener. Lu kalau nonton She-Hulk, Daredevilnya itu bener-bener muter-muter. Nightwing. Tapi ya, salah satu yang fun fact gue baru tahu, zaman dulu itu Titans bisa disandingkan dengan X-Men dari segi popularitas. Sampai pihak Marvel menginginkan ada crossover antara X-Men dan Titans. Dan dibikin komiknya, saking besarnya Titans. Tapi sekarang Titans ya menurun ya. Bener sih harus dibikin. Kayaknya terakhir tuh popularitas Teen Titans ya. Titans kan baru ada kata Titans gara-gara seriesnya itu kan. Teen Titans tuh kayaknya tuh pas ya 2010-an awal. Kayak udah dari situ tuh setelah 2010 tuh udah mulai turun. Ya, bahkan yang kartunnya tayang di ini kan di Trans. Iya, dulu Trans 7 itu nonton seru sih. Nonton. Bahkan sampai gamenya Teen Titans tuh gue main di PS2 waktu itu. Ingat banget gue. Emang kayak dulu tuh populer banget, kayak gue tanya teman-teman gue tuh kayak tahu gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak Teen Titans. Ya karena kartunnya yang Teen Titans gue itu kan jadinya lebih parodi kan. Iya, itu malah bikin jadi konyol gitu kan. Padahal sebenarnya Teen Titans yang sebelumnya tuh konyol, tapi konyolnya tuh masih seru. Apalagi relate, itu tuh mereka karakter yang pengen buktikan diri tapi sering dianggap sebagai sidekick doang kan. Itu cerita yang menarik. Apalagi James Gunn terkenal bisa bikin nama yang antah berantah jadi kelas A. Nah, sekarang nama yang lagi redup apakah bisa dibuat kelas A lagi? Hanya James Gunn yang bisa menjawab. Oke, terakhir kita singgung dikit soal di luar MCU dan DCU ada The Boys yang baru ngeluarin season 4 trailernya. Menurut lo apakah itu trailer yang memuaskan? Bukan memuaskan, lebih bikin antusias sih. Lebih antusias. Iya. Karena kayaknya bakal ada perang sipilnya juga kan, antara pendukungnya Homelander sama yang kontra sama dia kan. Kalau gue sih ngelihatnya itu adalah jawaban buat fans Zack Snyder yang benar-benar pengen ngelihat Superman gila, pengen ngelihat Superman jahat, pengen ngelihat dunia di mana Superman menyesuaikan dengan realita. Realita kan kita kacau. Superman kalau di realita yang kacau menurut fans Zack Snyder itu harus kacau juga. Ya udah nonton The Boys. Superman nonton itu The Boys. Nonton The Boys aja. Lu nonton belum? Belum. Segeralah nonton The Boys.
Nanti lah pengen gue pengen nonton The Boys, terus habis itu nonton Gen V semua. Iya itu. Cuman itu, aduh semangat gue nonton series itu. Itu gak usah dimasukin ya? Gak apa-apa gue masukin nanti. Dasar. Tapi intinya The Boys itu adalah tempat di mana fans superhero yang mulai lelah dengan konten superhero bisa membangkitkan lagi gairah superhero-nya, menikmati superhero. Ya semoga Deadpool dan Wolverine juga bisa membangkitkan gairah, Superman juga. Iya sih, semoga lah 2025 waktunya comeback cerita-cerita superhero, bikin kita antusias, bikin kita hype lagi, bikin kita seneng dalam berdiskusi dan berteori. Dan kalau Bumi Langit gimana? Emang ada? Nggak ada. Ceritanya.